Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan ya. Mengantar ilmu apa? Tajwid ya. Di mata kuliah ini kita akan mengacu kepada kitab Matan Jazariyah ya, atau disebut Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yang ditulis oleh Imam Ibnu Jazari ya. Jadi ditulis oleh siapa? Imam Ibnu Jazari. Beliau seorang ulama qiraat ya, ulama tajwid dan qiraat, yang bernama Muhammad bin Ali bin Yusuf ya Al-Jazari ya, yang dikenal dengan Ibnu apa? Jazari ya, dikenal dengan Imam Ibnu apa? Jazari, atau dikenal Jazirah Buton ya, sekarang namanya Jazirah Buton. Itu perbatasan di apa? Salah satu nama di Turki lah kalau sekarang ya. Perbatasan antara Irak dan Suriah ya. Beliau dilahirkan di Damaskus ya. Di Damaskus pada bulan Ramadan tahun 751 Hijriah ya. Jadi kisah menarik dari Ibnu Jazari itu bahwa sebenarnya bapaknya itu lama tidak dikaruniai anak ya. Jadi Ibnu Jazari itu lama tidak dikaruniai anak oleh bapaknya, itu nggak punya anak istilahnya. Atau bahasa orang kita itu kayak mandul gitu ya, lama nggak punya anak. Terus beliau naik haji ya. Ketika naik haji itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sejarah itu ketika naik haji dan minum air Zam-Zam itu diniatkan, ya Allah, kalau nanti saya punya anak soleh ya, ibaratnya itu sudah bertekad nanti kalau punya anak soleh diwakafkan di jalan Allah ya. Jadi kalau sudah nanti kalau punya anak, dia bertekad anaknya itu diwakafkan fi sabilillah ya, dan minta supaya jadi anak yang saleh, anak yang berilmu. Jadi betul ya, jadi setelah pulang ke Syam, pulang kemana? Ke Syam, ternyata diberikan keturunan tadi ya. Makanya dikasih nama Muhammad ya, dikasih nama Muhammad ya. Jadi anak soleh beneran. Makanya ya ikhwah, kalau salah satu wasilah ya, kalau orang nggak punya anak itu caranya ibadah haji atau ibadah umroh gitu. Dan itu banyak secara empiris ya, terbukti. Jadi kalau orang nggak punya anak, hendaklah dia umroh itu, umroh, berdoa di tempat-tempat mustajab, minum air Zam-Zam, insya Allah pulang punya anak itu. Banyak itu kasus ya. Ada beberapa santri saya dulu di Ulil Albab itu banyak juga, udah ada yang nikah
Udah 5 tahun, 10 tahun ya. Dan banyak juga teman-teman saya yang nggak punya anak itu. Saya bilang salah satu pengalaman sejarah itu kalau orang nggak punya anak, lama nggak kawin, nggak punya anak itu salah satunya dengan cara apa tadi? Umrah atau ibadah haji. Mintalah di tempat-tempat yang mustajab, di raudhah, mintanya kepada Allah tentunya ya, di tempat-tempat mustajab, di multazam ya, atau saat orang minum air zam-zam ya. Ini salah satu nazarnya bapaknya Imam Ibnu Jazari itu yaitu tadi. Jadi, beliau bertekad haji dan ketika minum air zam-zam itu dinazarkan tadi. Dan alhamdulillah lahirlah Ibnu Jazari ini. Nah, keulamaannya itu udah kelihatan sejak kecil. Usia Ibnu Jazari itu usia berapa? 13 tahun ya. Nanti ada sejarahnya di sini. Usia 13 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an ya. Dan usia 14 tahun beliau sudah menjadi imam besar ya. Dan usia 15 tahun sudah menguasai qiraat sab'ah ya. Sudah menguasai apa? Qiraat sab'ah dan juga qiraat turunannya asyarah sughra dan asyarah apa? Kubra ya. Jelas ya? Nah, itu salah satu keutamaan siapa? Imam Ibnul Jazari. Ya. Dan kemudian setelah banyak belajar ya, Ibnu Jazari itu setelah belajar banyak ya, akhirnya kemudian membukukan semua ilmu-ilmu beliau ya menjadi sebuah kitab ya. Nah, salah satu kitab yang populer di dunia ini yang menjadi rujukan dalam ilmu tajwid adalah kitab apa? Jazariyah. Kitab Jazariyah. Ini sebuah kitab pengantar yang wajib diketahui oleh setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Makanya disebut Al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lama. Jadi disebut kitab apa? Muqaddimah atau disebut Muqaddimah Jazariyah ya. Jelas ya? Beliau madhabnya adalah madhab apa? Syafi'i ya, madhab Syafi'iyah. Ya, madhab Syafi'iyah. Baik. Nah, nanti ya ikhwah di kitab Muqaddimah Jazariyah ini itu terdiri dari beberapa pembahasan ya. Jadi sistematika pembahasannya itu nanti dari bait-bait nadhoman itu, bait yang pertama sampai yang ke-8 nanti akan bicara tentang muqaddimah ya, tentang apa? Muqaddimah pengantar ya. Pengantar kitab itu biasanya ya diawali dengan basmalah, hamdalah, salawat salam dan juga maksud penulisan dari sebuah kitab ya. Dan juga identitas penulis ya, mulai dari nama beliau, madhab beliau ya. Jadi kemudian hamdalah, salawat salam dan juga memberikan isyarat-isyarat ya, kandungan isi yang ada di dalam kitab tersebut. Dan di kitab Jazariyah ini menggunakan nazam apa? Nazam apa ya, Pak? Baharnya apa? Bahar rojas, bahar apa? Rojas ya, bahar apa? Rojas. Bahar rojas itu petikan dari wazan apa? Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu ya. 6 kali ya. Mustaf'ilunnya 6 kali. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu ya. Terus nanti di bagian kedua ada bab-bab ya. Bab ada sekitar 15 bab nanti di kitab Jazariyah ini. Yang pertama berkaitan dengan makharijul huruf ya. Berkaitan dengan apa? Makharijul huruf ya. Dan ini keutamaan Jazariyah di situ ya, Wah ya. Jadi salah satu keutamaan ilmu tajwid itu memang bisa lurus ya dan bisa dikuasai, maka harus diawali dengan apa? Pembahasan apa? Makharijul huruf ya. Supaya bisa membedakan antara ha,
kha, ha, ha ya. Supaya tidak tertukar sebagaimana yang pernah kita singgung kemarin, karena itu akan menjadi apa? Menjadi hal yang bisa merusak apa? Makna bacaan dan juga lafadz Al-Qur'an ya. Makharijul huruf ya. Jadi ini yang paling penting di sini, makharijul huruf ya, dan juga sifat-sifat huruf ya. Itu nanti ada diletakkan di 11 bait ya. Nah, kemudian sifat huruf ya. Sifat huruf itu nanti akan dijelaskan 17 macam ya di 7 bait, dan juga bagaimana lawan-lawan dari sifat-sifat huruf itu ya. Dijelaskan, dan sifat huruf yang tidak ada lawanannya. Nah, kemudian setelah itu baru masuk ke bab apa? Tajwid ya. Bab apa? Tajwid ya. Nah, setelah itu nanti akan dirinci lebih detail mana yang tafkhim, mana yang tarqiq ya. Ya. Itu nanti dijelaskan mana huruf yang atau bacaan yang tafkhim, yang tebal, mana yang tarqiq ya. Bacaan yang dibaca apa? Tipis ya. Dan juga di situ ba'du tahdzirat ya, wa tambihat. Ada beberapa peringatan ya. Peringatan-peringatan yang terkait dari pembahasan ya. Demikian juga nanti ada idgham mutamatsilain, mutajanisain ya. Dan juga ada semacam tambihat juga, perbedaan bagaimana cara membedakan huruf juga ya, dhat, dha ya. Dan juga peringatan-peringatan yang banyak sekali disebutkan oleh Jazariyah supaya murid ya atau talib itu bisa membedakan antara huruf dan juga hukum-hukumnya ya, dan juga sifat-sifatnya. Jelas ya, nanti ada hukum nun sukun dan juga tanwin, hukum mad, kemudian bagaimana mengetahui waqaf dan ibtida ya, dan juga mengetahui maqtu' mausul ya. Dan juga bahkan nanti ada rasm Utsmani juga. Jadi kelebihan di Jazariyah itu nanti juga dijelaskan tentang rasmul apa? Utsmani ya. Cara penulisan Al-Qur'an, ini tak marbutah ya. Bagaimana cara penulisannya taknya itu? Apakah ini tulisannya seperti ini antara tak mabsutah dengan tak marbutah ya? Itu dibedakan ya dalam 7 bait nanti. Mana yang ayat-ayat yang harus ditulis dengan tak mabsutah, mana tak yang marbutah ya. Nah, kemudian juga dibahas bagaimana mengetahui ini hamzah wasal ya. Dijelaskan juga ya. Dan bagaimana cara wakaf di akhir kalimat ya. Dan begitu seterusnya ya, nanti ditutup khatimatun nazam ya. Ditutup, dan biasa para ulama dulu kalau membuka kitab itu dengan basmalah, hamdalah, salawat, salam, di akhir juga sama ya. Di akhir itu juga sama. Para ulama itu selalu menutup hamdalah dan juga apa? Salawat, salam ya. Jelas ya? Nah, nanti di kitab Jazariyah ini banyak sekali yang mensyarah ya. Kalian tolong di-download di internet ya. Syarah dan hawashi dari kitab apa? Jazariyah ya. Ya. Itu ada berapa itu? Tolong nanti kalian cari di internet ya. Untuk syarah dan hawashi dari kitab Jazariyah ya. Misalkan Al-Hawashi Al-Mufhimah fi Syarhil Muqaddimah ya. Itu yang dikenal dengan Ibnu Nazim ya. Ibnu Nazim itu maksudnya putra beliau sendiri yang mensyarah, membuat hawashi juga. Demikian juga ada kitab namanya Ad-Durrah Al-Munzimah li Syarhil Muqaddimah ya. Tuhfatul Murid li Ma'rifati Muqaddimati Tajwid ya. Ini juga ada
Ada kitab, pokoknya syarah Muqaddimah ini banyak sekali ya. Ada syarah Jazariyah oleh Muhammad bin Ibrahim Al-Khalili ya. Ini ada berapa ini? Nanti silakan dicari ya syarahnya di internet ya. Bisa di-download itu buku-bukunya ya. Supaya kalian nanti bisa memahami secara komprehensif ya. Karena ini bentuknya nazam bait, jadi harus disyarah setiap apa? Setiap kalimatnya ya. Setiap kalimatnya disyarah supaya kalian paham ya. Itu yang mensyarah itu ada berapa ini? Ada berapa? 34 sampai 41, 42. 50 bahkan ya. Sampai 60. Berapa coba? 66 itu yang kitab-kitab klasik ya. Belum yang kitab-kitab kontemporer sekarang ya, yang ulama-ulama sekarang yang masih hidup dan sudah wafat. Salah satunya ini ya, ulama-ulama kontemporer ya. Kalian bisa cek bukunya, ada di internet juga, bisa di-download ya. Ya. Jelas ya, itu ada syarah Muqaddimah Jazariyah Mahmud Syahin ya. Demikian juga ada syarah Muqaddimah ini Durus Muhimmah fi Syarh Daqaiq Muhkamah fi Syarh Muqaddimah Jazariyah Sayyid Lashin ya. Salah seorang pengajar di Masjid Nabawi ya. Banyak ini. Jadi ulama-ulama kontemporer juga mensyarah dari Jazariyah ya. Ada 88 ya semuanya ya. Jadi untuk sementara ada 88 syarah yang mensyarah apa? Kitab Jazariyah ya. Jadi ada 88 syarah ya. Nah, kemudian komentar atau kesan dari para pensyarah dari Jazariyah itu, ini berkata putra beliau Ibnu Nazim ya. Tadi mensyarah juga Ibnu Nazim, itu artinya putra dari Imam Jazari ya. Beliau katakan wa kana anfa ma ullifa fi dzalikal arjuza al-musamma al-muqaddimah fi ma ala qari'il qur'ani an ya'lama. Jadi ini termasuk kitab yang paling bermanfaat ya. Memang sunnatullah ya. Ulama-ulama yang ikhlas ya, ulama-ulama yang concern ya di dalam sebuah keilmuan itu namanya selalu diabadikan dan terus diberkahi oleh Allah. Makanya walaupun kitab ini sudah berabad-abad ya, tapi manfaatnya masih terasa ya. Berbeda dengan kitab-kitab atau tulisan orang-orang sekarang itu ya. Jurnal-jurnal dan begitu seterusnya karya akademisi sekarang itu kalau udah 3 tahun 5 tahun itu sudah seakan kedaluarsa gitu. Tapi kalau ulama-ulama dulu tidak ya, karena keikhlasan ya. Zaman dulu kan orang nggak mikir royalti, nggak mikir bayaran ya. Jadi keikhlasan menjaga ilmu itu sangat luar biasa. Ini yang membedakan kitab ulama-ulama salaf terdahulu dengan orang-orang apa? Masakin. Salah satu yang membedakan adalah apa? Keikhlasan dan kedalaman ilmu ya. Makanya tadi anfa'u ma ullifa fi dzalikal arjuzah ya. Jadi ilmu yang paling bermanfaat ya, yang ditulis ya. Ya. Dalam bidangnya ya, dengan bahar apa tadi? Rojas itu, yaitu kitab Muqaddimah ini, Muqaddimah Jazariyah ya. Banyak ini komentarnya ya, yang kemudian memuji intinya dari kitab Muqaddimah Jazariyah ini. Nah, untuk menunjukkan keaslian kitab ini, jadi para akademisi, peneliti itu bisa mentahqiq ya, dari manuskrip-manuskrip yang ada dari perpustakaan-perpustakaan di dunia ini. Kemudian mereka dari manuskrip itu ditahqiq ya, supaya mempermudah bagi para pencari ilmu ya untuk mengkajinya. Karena zaman dulu itu kitab itu masih ditulis apa? Ditulis tangan. Kadang tulisan tangan itu agak susah dibaca juga karena khotnya khot zaman itu ya. Ya. Makanya salah satu
kampus yang mengembangkan penelitian-penelitian manuskrip itu adalah kampus seperti kampus Madinah ya, Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, kemarin saya mengunjungi di perpustakaan Islam Madinah ya, Jamiah Islamiyah Madinah itu. Saya lihat itu banyak manuskrip-manuskrip yang masih diabadikan sampai hari ini ya. Dan itu terus dikaji oleh para akademisi, para ulama ya, ditranslate ya dengan teknologi komputer sekarang ya, diketik ulang, diedit, ditahqiq ya, sehingga kemudian bisa dicetak. Kalau sudah dicetak secara elektronik ataupun secara buku manual, bisa dimanfaatkan oleh para pencari ilmu ya. Jadi makanya saya selalu bilang kepada kalian ya, jadi zaman sekarang itu fasilitas mencari ilmu sangat mudah sekali. Kitabnya sudah ada semua ya. Zaman dulu orang harus nulis satu-satu pakai daun lontar, pakai kertas, kadang kertasnya juga tidak sehebat kertas sekarang ya. Ya. Zaman dulu, zaman Nabi apalagi, orang nulis wahyu itu di pelapah kurma, di kulit, di lempengan batu, lembaran kayu, lembaran daun, ya kan? Belum ada kertas ya. Tetapi tidak mengurangi ghirah, himmah, ya, semangat mereka untuk mencari mencari ilmu, ya. Jelas ya. Jadi makanya manuskrip dari kitab Jazariyah itu masih utuh sampai hari ini, ya. Sampai hari ini, ya. Dan sekarang kalau kalian lihat di internet juga sudah sangat modern. Manuskrip yang ada di dunia ini juga sebagian maktabah digital itu sudah di PDF-kan, di-scan ulang. Kalian bisa buka nanti di internet www.almustofa.com ya, www.almustofa.com. Itu kalau kalian mau mencari seluruh sumber kitab di dunia ini ada di situ. www apa tadi? mustofa.com ya. www.mustofa.com ya. www apa tadi? almustofa.com ya. Di situ kalian nanti selain mendapati banyak kitab digital ya, PDF yang sudah tercetak masa kini, juga ada kitab-kitab digital yang di PDF-kan dari apa tadi? Manuskrip. Manuskrip itu artinya apa? Tulisan tangan asli gitu. Sejak zaman musonefnya gitu. Jadi zaman dulu orang nulis kitab nggak diketik di komputer kayak sekarang. Ya. Masih berupa manuskrip ya. Jelas ya? Nah, dari manuskrip tentang Nazam Jazariyah ini itu kemudian disempurnakan dalam bentuk tulisan kekinian ya, sehingga mudah bagi pencari ilmu untuk mengkajinya ya. Jelas ya? Tayyib. Udah bisa nyala? Ini saya tunjukkan contoh manuskripnya ya. Jadi manuskripnya itu masih sangat klasik ya, masih tulisan tangan ya, belum dalam bentuk ketikan melalui komputer ya. Ini namanya manuskrip seperti ini ya. Ini manuskrip aslinya. Jadi masih asli tulisan tulisan tangan ya. Jadi judul aslinya adalah Hadihil Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'an An Ya'lama. Jadi ini adalah pengantar ilmu tajwid yang wajib diketahui bagi orang yang belajar membaca Al-Qur'an. Nah, ini manuskripnya seperti ini. Bisa baca kalian? Ya. Nah, ini sekarang kalau di Jamiah Islamiyah Madinah atau di Universitas
King Abdul Aziz atau di Jami'ah Malik bin Ibnu Sa'ud di Riyadh misalkan, itu salah satu kegiatan untuk neliti tingkat S2, tesis ataupun disertasi, itu salah satunya itu tadi mentahqiq ya dari manuskrip-manuskrip yang ada ya, atau mensyarahnya ya. Nih masih seperti ini tulisannya ya Pak dulu ya. Kebaca nggak? Kalian bisa baca? Susah kan bacanya ya? Itu bayangkan dulu ditulis tangan kayak seperti itu. Ya. Jelas ya? Baik, kita mulai dari bab pertama ya. Nah, kitab Jazariyah ini biasa diajarkan di pesantren-pesantren ya. Dan juga di kampus-kampus ya. Dari turun-temurun diajarkan dan diijazahkan ya. Diijazahkan sanad-sanadnya. Dulu saya di Mekah pernah dapat sanad ini dari kitab Muqaddimah Jazariyah ini dari beberapa masyayikh ya. Beberapa masyayikh yang saya belajar dulu di kitab Jazariyah ini dan mendapatkan ijazah sanadnya nanti ya sampai Ibnu Jazari. Nanti insya Allah ijazahnya diijazahkan untuk kalian setelah belajar ya. Setelah apa? Belajar insya Allah. Tayyib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, kita mulai dari manzumah Muqaddimah Jazariyah ya. Tayyib. Untuk bahar rojasnya ya, nanti ikutin cara membacanya ya, sesuai dengan wazan apa tadi? Mustafilun. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi bisamihi Muhammadu ibnul Jazari Syafi'i. Ayo. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mukri'il Qur'ani ma'muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lama idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyantiqu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi min kulli
maqtu'in wa mawsulin biha. Wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Yaqulu raji. Yaqulu berkata, dikasih makna ya. Yaqulu berkata raji, orang yang berharap ya. Afwi rabbi sami'i, afwi ampunan. Afwi ampunan rabbi sami'i, Rabb yang maha apa? Mendengar ya. Jadi tawaduknya para ulama dulu itu mengawali segala sesuatu dengan optimis ya, dengan roja ya. Dengan apa? Roja, harapan. Nah, harapan yang terbesar itu adalah harapan mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Af ya, af itu artinya ampunan. Maka dalam Al-Qur'an itu wa kanallahu afuwan apa? Qadira ya. Maha pengampun. Ya. Makanya doa Nabi apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anni ya. Allah Maha Pengampun, ampuni ya kami. Jadi diawali dengan harapan dari sebuah ampunan Allah yang Maha mendengar. Nah, ini diawali dari optimisme ya. Raji itu artinya orang yang berharap terus ampunan Allah, berharap kemurahan rahmat Allah, keberkahan Allah ya. Sehingga hidup itu harus apa? Optimis ya. Kalau nggak optimis itu ya, orang akan mudah apa? Putus asa. Apalagi anak muda ya. Makanya kalau kalian lihat kitab-kitab ulama itu selalu diawali dengan roja tadi, harapan ya. Misalkan di kitab-kitab pesantren itu ada kitab Al-Umriti misalkan. Itu juga diawali dengan harapan. Harapan kepada Allah, bahkan harapan khususnya untuk anak muda. Idil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jadi orang anak muda itu sesuai dengan optimismenya, keyakinannya, harapannya, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau orang udah nggak punya harapan, nggak punya keyakinan, ya, lam yantafi, maka dia tidak ada gunanya gitu. Jadi orang hidup itu nggak ada gunanya kalau kita tidak berharap kepada siapa? Allah. Muhammad ibnul Jazari, yaitu Muhammad ibnul Jazari. Jadi nazim penulis kitab ini namanya Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i yang bermadzhab apa? Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i. Ya. Termasuk mazhab Ahlussunnah wal Jamaah paling besar di dunia dalam masalah fikih ya. Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hambali, Al-Hanafi, ini adalah mazhab-mazhab fikih terbesar di dunia ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah ya. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji hanyalah milik Allah. Nah, kenapa disebut segala puji ya, ikhwah? Alnya al apa ini? Al-lil istighraq ya. Alnya apa? Istighraq. Istighraq itu apa? Untuk menyebutkan makna apa? Secara totalitas istighraq. Segala, makanya diterjemah segala puji. Artinya apa? Karena pujian ini banyak ya. Pujian itu apa? Pujian itu banyak ya. Iya kan? Pujian itu banyak. Nah, pujian itu klasifikasinya Allah memuji dirinya sendiri, zatnya dan sifatnya dipuji oleh Allah. Iya kan?
Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu pujian, Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Allah memuji makhluknya. Misalkan Allah memuji para rasul, memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Jadi Al-Khaliq memuji makhluk, ya. Paham? Yang ketiga ada pujian itu makhluk memuji Allah. Ya. Kita misalkan minta, ya Allah ya Razzaq urzukna, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, rezekikan aku. Ya. Paham? Ya. Itu artinya kita memuji Allah. Ya. Innaka antal ghafurur rahim, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar lagi Maha Itu namanya makhluk memuji siapa? Allah. Ada makhluk memuji makhluk. Jadi boleh kita memuji teman kita karena dia punya prestasi, ya. Masya Allah, ya. Ya. Dengan izin Allah, ya. Antum jadi juara misalkan, atau Masya Allah, ya, kalian diberikan kemudahan untuk bisa menuntaskan kuliah. Jadi pujian itu. Masya Allah, Anda sukses misalkan. Itu makhluk memuji apa? Makhluk. Berarti ada berapa pujian itu? Klasifikasinya ada berapa? 4 tadi, ya. Allah memuji zatnya atau sifatnya sendiri, kemudian Allah memuji makhluk, makhluk memuji Allah, makhluk memuji. Nah, semua itu, segala pujian itu hanyalah milik siapa? Itu namanya al-apa? Istighraq. Wa sallallahu ala nabiyyi wa sallallahu wa salla, ya, wa sallallahu wa salla dan selawat salam, ya. Wa salla dan selawatnya Allah, Allah ala nabihi atas nabinya, ya. Atas nabinya. Wa mustafahu dan nabi yang dipilihnya, ya. Muhammad nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Muhammadin yaitu Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi dan sahabat Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau salawatnya Allah kepada Nabi itu artinya apa? Rahmat dan ampunan, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya. Kalau selawatnya malaikat untuk Nabi namanya doa, ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kalau salawatnya kita kepada Nabi namanya salawat salam. Paham, ya? Nah, kita bersolawat itu juga tidak hanya kepada Nabi, tapi juga kepada siapa? Wa alihi, keluarga Nabi, wa sahbihi dan sahabat Nabi. Dan juga doa kita untuk ini, mudah-mudahan juga untuk wa muqri'il Qur'an. Orang yang membaca apa? Al-Qur'an, ya. Nah, bedanya apa qori' dan muqri'? Kalau muqri' ya, itu lebih daripada qori', ya. Kalau qori' itu hanya sekedar membaca saja. Tapi kalau muqri' itu adalah orang yang memang, ya, punya legalitas, ya, keahlian untuk membaca Al-Qur'an. Dia memahami ilmu tajwidnya dan memiliki sanadnya, ya. Selain dihafal Qur'an, dia punya sanad dan punya legalitas untuk mengajarkan Qur'an. Itu namanya muqri'. Namanya apa? Muqri'. Makanya kalau kalian lihat di dalam literatur Islam itu, atau di depan nama seorang ulama besar, Syekh Al-Muqri', ya. Kalau udah Syekh Al-Muqri' berarti dia memang seorang guru besar, ya, ulama besar yang memang duduk untuk mengajarkan apa? Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qari itu kalau hanya kalian membaca sendiri. Tapi kalau Al-Muqri' berarti kalian membaca dan mengajarkan
bacaan itu, namanya mukri. Makanya tidak boleh disebut mukri kalau kalian nggak ngajar gitu. Paham? Misalkan ada orang ini udah hafal Quran, udah tahu ilmunya, tapi tidak mau mengajarkannya, nggak mau jadi guru Quran, tidak bisa disebut apa? Mukri. Dia hanya qori. Padahal sesungguhnya yang terbaik itu mukri kan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ta'allam. Terus 'allama ya. Ta'allama itu dia belajar dulu, setelah belajar mengajar. Itu namanya mukri. Makanya Ibnu Jazari mengatakan wa mukri'il Qur'an. Karena kalimat mukri'il Qur'an itu lebih daripada kalimat apa? Qari'il Qur'an ya. Ma muhibbihi ya, bersama muhib ya. Muhibbihi. Muhibbul Qur'an maksudnya. Bersama muhibbul apa? Qur'an. Antum udah nulis belum? Udah. Jelas ya? Jadi ini muqaddimah awal musannif mengawali selalu ya, para musannif ulama-ulama kita tuh mengawali setelah hamdalah, salawat, salam ya. Kan selalu begitu. Dan salawat salam itu enggak hanya untuk nabi, enggak hanya keluarga, sahabat, tapi juga orang-orang yang terkait dalam bidang keilmuan tadi. Ya, muqri'il Qur'an dan juga muhibbil Qur'an ya. Mukri dan muhib ya. Dan itu adalah budaya ilmu ya. Karena dalam hadis kan dijelaskan kun aliman au muta'alliman. Ya. Kun apa? Aliman au muta'alliman. Au sami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadi kalian orang yang mengajar atau orang belajar atau yang mendengar atau yang simpatisan, muhibban wala takun khamisan, dan jangan jadi yang kelima. Kalau jadi kelima, fatahlah, kamu bisa rusak ya. Enggak jadi apa-apa gitu. Minimal kalian mengambil posisi atau kealiman au muta'alliman, sami'an au muhibban gitu ya. Jelas ya? Wa ba'du. Nah, ini kebiasaan para ulama dulu itu kalau selesai dari muqaddimah awal selalu wa ba'du, ai amma ba'du. Adapun setelah ini, inna hadhihi muqaddimah, sesungguhnya ini kitab ini adalah kitab muqaddimah, pengantar ya, pengantar ilmu tajwid. Muqaddimah yang dimaksud di sini adalah pengantar ilmu tajwid. Fima ala qari'ihi, fima terhadap apa? Ala qari'ihi ya. Kepada orang yang membacanya, an ya'lamah, membaca Quran maksudnya ya, an ya'lamahu, wajib baginya untuk mengetahuinya. Jadi pengantar ilmu tajwid ini hukumnya wajib bagi siapa yang ingin betul bacaannya ya, ingin benar bacaannya dalam membaca Al-Quran. It wajibun alaihim, it wajibun ya, karena itu wajib alaihim, atas mereka, muhattamu, artinya dia betul wajib itu. Ya, udah mesti, muhattam itu artinya harus mesti dilakukan. Kalau enggak, berarti dia keliru, enggak standar gitu bacaannya. Qabla syuru'i, sebelum ya berangkat, atau syuru' itu sebelum bergegas itu. Sebelum memulai syuru' itu ya, sebelum bergegas untuk memulai, awalan pada permulaan ya, an ya'lamu, bahwasanya mereka wajib untuk mengetahui makharijal hurufi, makharijul huruf, wasifati, dan sifat-sifat apa? Huruf. Jadi nanti kenapa Ibnu Jazari memulai dari pengantar ilmu tajwid itu diawali dengan apa? Makharijul apa? Huruf. Jelas ya? Karena itu pondasi dasar ya. Ya. Wasifati, dan sifat-sifat huruf nantinya. Liyantiku, supaya mereka mengucapkan bi afsahil lughati, dengan bahasa yang paling fasih ya. Afsah paling fasih, lughat bahasa yang paling fasih ya. Jelas ya, supaya memang nanti ucapannya ketika melafadzkan Al-Quran itu betul-betul dilafadzkan dengan cara yang paling apa? Fasih ya.
sesuai makharij dan sifat apa huruf. Muharririt tajwidi, demikian juga apa? Mengurai dari hukum tajwid ya. Wal mawaqifi dan waqaf-waqafnya ya. Jadi nanti ada ibtida dan juga waqaf ya. Atau tempat-tempat ya yang terkait dengan ilmu tajwid maksudnya ya. Wa malladzi rusima fil masahif. Demikian juga wama dan apa-apa ya, apa saja alladzi yang rusima ditulis ya. Rosem ya. Fil masahif di dalam mushaf. Demikian juga nanti di akhir dari kitab Jazariyah itu akan dijelaskan bagaimana metodologi apa? Menulis rosem apa? Utsmani ya. Makanya nanti ya ikhwah ada mata kuliah khusus ya untuk mata kuliah rosem apa? Utsmani ya. Yang harus kalian pelajari, ada ilmunya tersendiri itu ya. Nanti kapan kita nulis tak marbutah atau tak mabsutah ya. Ini hamzah wasal atau hamzah qata ya. Jelas ya? Min kulli maqtu'in wa mausulin. Demikian juga ini ya. Contohnya dari setiap hamzah qata misalkan ya, wa mausul dan hamzah wasal misalkan biha dengannya ya. Wa ta'i unsa dan tak unsa ya, ada tak taknis, tak marbutah, tak. Ini apakah nanti tak marbutah, tak mabsutah ya? Bagaimana cara menulisnya? Lam takun tuktabiha, lam takun yang tidak ya, yang tidak ada tuktab ditulis biha dengannya. Jadi makanya nanti kapan kita menulis ta'ul unsa ini ditulis apakah nanti ditulis dengan marbutah ataukah mabsutah ya? Itu nanti ada aturannya semua. Makanya nanti jangan protes dulu kok tulisan Mushaf Utsmani berbeda dengan kaidah pada umumnya misalkan ya, yang kalian lihat di cetakan-cetakan buku-buku bahasa Arab modern misalkan. Apa alasannya? Nanti itu ada alasannya kenapa harus ditulis dengan tak mabsutah, kenapa harus ditulis dengan taknya marbutah. Nah, itu terkait dengan rosem apa? Utsmani. Jelas ya? Ayo dibaca bareng-bareng ya. Bismillah. Bareng-bareng 1, 2, nazomnya dulu.